Kekuatan merusaknya menakjubkan juga. Sepasang lengan itu, aku akan membereskannya terlebih dahulu. Masih terlalu lemah manusia. Apa kau belum makan, ha? Perlu kau tahu, sepasang tanganku ini bisa menahan sampai 1 ton kekuatan. Masa? Bisa nahan petir tidak? Tidak? Lemah. Hah? Petir? Sial, di sepatunya ada mantra petir ternyata. Jurus Hunsu, mantra petir. Sial kau manusia. Tubuhku jadi nggak bertenaga. Tanganku juga jadi mati rasa. Mantra petir ini memiliki sifat melumpuhkan. Tiba-tiba Bang MC dan nongol aja di hadapan si wanita itu. Satu hantaman keras tepat mendarat di pipi wanita siluman itu. Ini belum selesai wanita siluman. Pukulan penutup mendarat mulus di tubuh wanita siluman itu. Sampai si wanita siluman itu memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Keparut kau anak manusia. Enak kau ya bisa memukulku. Tapi jangan senang dulu. Kedua lenganku ini memang mati rasa. Tapi lihat ini. Perkuatan badan siluman. Waduh, dada darah, pukulan bintang jatuh. Tidak, petarung klan siluman emang berbeda. Seluruh tubuhnya bisa dijadikan senjata. Weh. Kok latarnya jadi begini? Belum selesai bocah. Perkuatan kaki siluman. Wasu. Jurus roh petir, tapak darah, pemecah gunung. Dua kekuatan beradu mengakibatkan ujung tebing terbelah. Kampret bajigur, buaya sekali itu. Kalau kena, bisa-bisa pus-pus mampus aku. Hebat juga kau bocah, mampu menghindari jurus tapak darahku. Rupa-rupanya kau menguasai jurus perpindahan dalam sekejap ya. Tapi yang ingin kulihat bukan jurus roh seperti ini. Tadi hanya pemanasan saja. Wih, luka di wajahnya menghilang. Hebat juga penyembuhannya. Jika kau masih tak ingin memperlihatkan jurus Hunsu jiwamu, sial, tangannya juga normal kembali. Akan kubunuh kau. Woi, admin keparut. Sampai part 3 kau belum menyebut namaku, woi. Lah, Mimin makan cuma ngikutin alurnya aja, woi. Woi, keparut kau, Min. Hunsu petir. Sepertinya kau penasaran banget ya. Kalau gitu, lihat ini baik-baik. Bang MC kita mencabut 2 helai rambutnya. Wih, rambut? Apa mungkin jurusnya? Bang MC meniup rambut yang dia cabut tadi. Jurus Hunsu jiwa. Gelombang energi ini, energi aku kenal. Ini tak salah lagi. Membelah diri. Klon dari Bang MC bermunculan. Ini tak salah lagi. Itu pasti dia. Kau telah membuatku mencarimu selama 500 tahun. Hei siluman, sekarang 3 lawan 1. Jika kau ingin mengalah, kau masih sempat. Wih, kenapa dia gak terkejut dengan jurusku? Tiba-tiba siluman itu menghilang. Dan wah, apa-apaan ini? Cepat sekali. Aku tak melihat pergerakannya. Jadi, dari tadi dia menyembunyikan kekuatannya. Woi siluman, cepat lepaskan aku. Aneh, aku gak bisa melepaskan diri. Kalau gini, aku bisa mati tercekik. Beruntung, aku memiliki 2 klon diriku. Namun yang mereka lakukan jauh dari apa yang dia pikirkan. Woi, moshi, kau telah dikepung, cepat lepaskan. Woi, lepaskan dia, woi. Ya ampun, bodoh sekali mereka. Woi, lepaskan aku. Aku tak akan melepaskanmu lagi.
Kau takkan ku biarkan pergi dari sisiku lagi, sayang. Wih, sayang? Apa aku gak salah dengar? Dia manggil aku sayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita berpindah ke beberapa jam yang lalu. Sebuah perguruan tinggi di sebuah desa Lucia. Tepatnya di sebuah kelas 1, ruangan ketiga. Nampak seorang perempuan yang dihampiri oleh seorang anak kecil di sana. Lalu perempuan itu menawarkan daging asam manis yang sedang dia santap di atas meja. Dia bernama Lena, seorang ketua kelas di sana. Bukan tanpa alasan dia menawari anak ini makan. Itu karena dia melihat sebuah tulisan besar yang anak ini bawa. Anak ini bernama Seira, seorang murid baru yang menurut Lena, dia nampak terlalu polos. Lena mengira anak ini murid pindahan dan dengan ceroboh menghilangkan kartu kantinnya. Namun Seira menjelaskan kalau dia bukan seorang murid pindahan, melainkan diangkat langsung oleh kepala perguruan. Dia menjelaskan kalau dia tidak memiliki orang tua dan sejak kecil hidup sendirian dan terkadang sulit untuk memiliki makanan. Lena merasa kasihan kepada anak itu. Dengan polos, Seira mengatakan kalau kedepannya dia tak akan kelaparan lagi karena kepala sekolah telah memberinya tulisan di papan ini. Menurut Seira, walau dia tidak bisa baca dan tulis karena baru sekolah, namun bagi dirinya ini adalah papan ajaib. Setiap orang yang datang kepadanya pasti memberinya makan. Dengan kesal, Lena menyuruh Seira untuk tidak lagi bergaul dengan tua bangka itu. Menurut pandangan Lena, kepala sekolah ini memang sering sekali mengangkat murid. Contohnya dia, sambil menunjuk ke salah seorang murid yang sedang tertidur saat dia makan. Kayak Luffy dan Ace ya, di serial anime One Piece gitu. Lagi makan tidur. Dia bernama Seka, seorang murid unggulan sekaligus MC kita di manhwa ini. Berpindah ke posisi MC kita, yang ternyata dia bukan tertidur, melainkan pingsan. Nah, pingsannya ini karena rohnya ditarik paksa oleh seorang roh yang sangat kuat. Di pandangan Seka, tiba-tiba merasa kalau dirinya ini tak bisa melihat apapun. Semua mendadak menjadi gelap. Saat dia melihat tangannya, dia merasa seolah dirinya menjadi roh saat keluar dari tubuhnya. Dia merasa dikerjai, dan menurutnya sungguh nasib malang menjadi idola para roh. Woi, makhluk macam apa yang seenaknya saja menarik rohku sampai ke tempat ini? Cepat keluar! Tiba-tiba, Seka melihat sebuah cahaya kedap-kedip dari kejauhan. Semakin lama, cahaya itu semakin membesar hingga menyilaukan pandangan Seka. Saat Seka membuka mata, dia berada di tempat lain. Wih, tempat ini Nirwana? Nirwana adalah tempat suci yang diciptakan oleh para roh yang hebat. Wih, roh kali ini sepertinya sangat luar binasa, bisa menciptakan nirwana semegah ini. Kata orang, nirwana diciptakan oleh roh dengan mencontoh dari dunia nyata. Namun kalau ini mencontoh dari daerah mana ya? Lembah Nantin. Tiba-tiba seseorang menjawab gunaman Seka. Sontak Seka mencari dari arah mana asal suara yang baru saja muncul. Aku meniru lembah Nantin untuk membangun ini, anak muda. Tiba-tiba dia muncul di belakang Seka. Aku bukan roh biasa loh. Aku adalah... Tiba-tiba Seka menghantam muka perempuan itu. Apa yang terjadi? Aku gak peduli kau roh kesepian atau dari mana kau berasal. Berani sekali kau menarikku ke sini, ha? Kau tahu, Keparut, jika roh ditarik dari tubuh, maka badan akan pingsan. Perlu kau tahu, Keparut, aku baru saja makan paha ayam dan baru saja menelan setengahnya gara-gara pingsan. Aku bisa saja mati tersedak, sialan. Tunggu. Aku punya pesan penting untukmu. Aku tak punya waktu. Cepat pulangkan aku, woi. Ampun, woi. Cepat. Kembali ke dunia nyata. Di sini Reina bertanya kepada Lena, apakah tidak apa-apa posisi Seka seperti itu? Lena pun menepis kecemasan Reina bahwa Seka hanya ketiduran saja. Walaupun pada dasarnya dia tahu kalau Seka ini memang diidolakan oleh para roh.
Di sini, autor menjelaskan, orang yang badannya disukai oleh roh biasanya sulit untuk membangunkan badan dan rohnya sendiri. Keadaan seperti ini membuat rohnya mudah keluar dan suka dipanggil oleh roh lain. Walau sebagian besar roh yang dipanggil tidak jahat dan hanya meminta bantuan untuk menyelesaikan urusan terakhirnya, hal seperti itu membuat tubuh yang dipanggil tidur terlelap. Dan tak ada tanda-tanda tertentu saat sebuah roh ingin memanggil. Semuanya terjadi begitu saja. Reina melihat itu sangatlah keren. Namun ditepis oleh Lena bahwa seseorang yang belajar jurus apabila disukai roh itu akan sangat merepotkan. Seperti Seka ini, yang pada awalnya Seka ini adalah murid terbaik. Contoh, saat penting menaikkan level kultivasi, itu tak boleh terganggu. Jika gagal, akan mendapat kemunduran 3 tahun. Contoh gangguannya yakni ketiduran akibat saat konsentrasi kultivasi, roh tiba-tiba terpanggil. Dan sejak saat itu pula, Seka mendapat julukan Dewa Tidur. Lena bertanya, apakah tidak ada cara pencegahan untuk hal seperti itu? Di sini Lena menjelaskan juga, dulunya ada. Kepala sekolah ingin memasang pembatas 2 alam dalam tubuh Seka, namun ditolak oleh Seka sendiri. Di sini Lena juga merasa sangat bingung. Seka itu cocok disebut bodoh atau memang jenius? Hei dasar bodoh, perlu berapa kali aku bilang sih, aku dan roh lainnya itu berbeda. Aku adalah bidadari. Bidadari yang anggun, yang berasal dari kerajaan langit. Mana ada bidadari jelek, cok. Logat bicaramu aja aneh kok. Oi, bukankah kau yang merusak wajahku? Emang kenapa kalau aku punya logat? Emang salah kalau bidadari punya logat? Kalau aku masih memiliki emosi jelek, sudah kuhabisi kau. Hei, gawat. Aku mengeluarkan emosi di hadapan manusia. Tenang, 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 harus tenang. Aku harus mengeluarkan jurus Hunsu untuk memperbaiki wajah cantikku. Sempurna. Sepertinya aku harus merubah lagi sikapku. Sekarang aku harus berusaha seramah mungkin. Anak muda. Wow.